Assalamualaikum Soli dan Solihah. Kembali lagi bersama aku dalam channel Azwatima. Video kali ini akan membahas mengenai tempo bacaan Al-Quran, hukum isti'adzah dan basmalah, dan keutamaan membaca isti'adzah. Jadi video kali ini masih sambungan dari video sebelumnya, yaitu yang kemarin masih tentang pengantar ilmu tajwid. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika aku mengupload video lainnya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang sudah disebutkan bahwa video ini masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pengantar ilmu tajwid. Nah, kali ini yaitu tentang tingkatan tempo bacaan Al-Quran. Tempo bacaan yang diakui oleh ulama kiroat ada 4, yaitu yang pertama ada tahqiq. Tahqiq yaitu bacaan Al-Quran yang sangat lambat dan bertajwid, yang lazim digunakan untuk mengajarkan Al-Quran dengan sempurna. Dan yang kedua ada tartil. Nah, tartil yaitu bacaan lambat dan bertajwid yang sesuai dengan standar, yakni pertengahan antara tahqiq dan tadwir. Bacaan ini adalah bacaan yang paling bagus karena sesuai dengan bacaan Al-Quran saat diturunkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattalnahu tartilan." Dan kami bacakan Al-Quran itu dengan tartil. Nah, dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 32. Berikutnya yaitu ada tadwir. Nah, tadwir yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yakni pertengahan antara hadr dan tartil namun masih bertajwid. Nah, jadi tetap walaupun misalkan dibaca terlalu cepat, kita harus tetap membacanya dengan bertajwid ya. Lalu yang keempat, tempo yang keempat yaitu ada hadr, yaitu bacaan yang dilakukan dengan tingkatan paling cepat, namun tetap mempraktekkan tajwidnya. Jadi jangan lupa, dari semua 4 tingkatan tempo bacaan ini, kita tetap harus menggunakan tajwid dalam membacanya. Nah, poin berikutnya yaitu tentang hukum isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah lebih sering kita kenal dengan ta'awudz ya. Nah, yang dimaksud dengan isti'adzah adalah membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, hukum membaca isti'adzah sebelum memulai tilawah adalah sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk." Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 98. Nah, lafaz isti'adzah di atas dapat pula ditambahi kata as-sami' dan al-alim setelah kata billahi sehingga berbunyi menjadi A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Nah, gitu. Jadi ada dua bacaan. Yang pertama ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim dan yang kedua A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Dan hukumnya adalah sunnah. Nah, adapun membaca basmalah adalah mustahabbah, yaitu sangat dianjurkan, baik di awal surat maupun pertengahan surat, kecuali pada surat At-Taubah. Nah, baik dilakukan dengan suara keras ataupun pelan. Sebagian ulama kiroat memberikannya hukumnya wajib sinai, artinya kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi ada sampai yang melabelkan bahwa membaca bismillah sebelum membaca Al-Quran itu adalah wajib sinai. Jadi wajib, tapi ketika tidak dilakukan tidak berdosa. Nah, istilah tersebut digunakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan membaca basmalah, sebagaimana di dalam sabdanya, "Setiap perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan tapi tidak dimulai dengan basmalah akan terputus berkahnya." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan hadis sahih. Poin berikutnya itu mengenai keutamaan membaca isti'adzah. Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan beberapa hikmah tentang anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada pembaca Al-Qur'an untuk beristi'adzah dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk.
Nah, yang pertama yaitu keutamaannya adalah Al-Quran adalah obat untuk penyakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Robmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Yunus, surat ke-10 ayat 57. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita beristiazah, maksudnya adalah agar Al-Quran benar-benar kita fungsikan sebagai syifa atau obat bagi penyakit-penyakit hati tanpa dipengaruhi oleh setan. Nah, karena jika tidak, ada kemungkinan Al-Quran tidak lagi menjadi obat yang mujarab yang dapat menyembuhkan. Lalu yang kedua, setan diciptakan dari api, bisa membakar apa saja. Nah, sedangkan Al-Quran dapat membawa hidayah, pengetahuan, dan siraman bagi hati. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita beristiazah agar setan tidak mampu membakar sekaligus sebagai peredam. Lalu yang ketiga, sesungguhnya malaikat itu selalu mendekati pembaca Al-Quran dan mendengarkannya. Seperti pernah terjadi pada Usaid bin Hudhair radhiyallahu an. Ketika membaca Al-Quran, ia dihampiri oleh awan yang di dalamnya ada lampu-lampu. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, beliau menyatakan bahwa itu adalah malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita beristiazah agar terhindar dari kehadiran setan, namun selalu dihadiri malaikat. Lalu keutamaan yang keempat yaitu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setan dan bala tentaranya selalu berusaha memalingkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang membaca Al-Quran, setan terus mengganggu serta mencegahnya dari mentadabburi Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hasutlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah pada mereka, dan tidak ada yang dijanjikan setan kepada mereka, melainkan tipu daya belaka. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-64. Nah, keutamaan yang kelima yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bersemangat mendengarkan tilawah Al-Quran dari hamba-hambanya. Sabda Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bersemangat mendengarkan seorang laki-laki yang bagus bacaan Al-Qur'annya dengan mengeraskannya melebihi semangat seorang pecinta nyanyian ketika mendengarkan nyanyiannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, setan sangat suka nih mendengarkan alunan-alunan musik yang membuai. Dengan isti'adzah, insya Allah dapat menghindarkan pembaca Al-Quran dari kehadiran setan. Dan sebaliknya dapat mewujudkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang terakhir yaitu yang keenam, setan mempunyai sifat ingin mencegah siapa saja yang hendak beramal soleh, termasuk orang yang ingin atau sedang membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca Al-Quran ini termasuk kepada beramal soleh. Itu amal solih ya. Bahkan Rasulullah SAW digodanya. Beliau bersabda, sesungguhnya jin ifrit tadi malam menggodaku dan hendak membatalkan sholatku. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, semakin besar nilai yang kita kerjakan, semakin besar pula usaha setan untuk mencegahnya. Dengan isti'adzah, seorang pembaca Al-Quran akan dijauhkan dari godaan syaitan. Amin, insya Allah. Bahasan mengenai pengantar ilmu tajwid dari video sebelumnya dan video kali ini yang kedua telah selesai. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami dan mengingat. Jangan lupa untuk selalu semangat, terus berlatih, terus mencoba, dan terus belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan yang masih kurang jelas atau kurang tepat. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, pencet tanda lonceng, dan share ke saudara, teman-teman tersayang, sosial media lainnya ya, supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jazakumullahu khairan.
Wassalamualaikum.